Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Senin 29 Juni 2020, bersama saya Kiki Amelia. Sahabat, untuk informasi pertama, datang dari Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoi membawa berita, masa transisi new normal, Pemkab dan Polrestas Sidoarjo kembali bagikan 10.000 masker gratis di Terminal Purabaya. Sahabat, sebagai bentuk kepedulian pada warga untuk meminimalisir terjangkit COVID-19, Polrestas Sidoarjo membagikan 10.000 masker ke masyarakat yang ada di Terminal Bungurasi pada Minggu 28 Juni. Seluruh jajaran diterjunkan untuk turut membagikan masker, baik pada penumpang yang akan berangkat maupun kepada kru bus dan para pedagang keliling. Kombes Pol Sumarji, Kapolrestas Sidoarjo menyampaikan, aksi kepedulian membagi masker ini masih dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-74. Pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan pembagian masker secara serentak. Ada beberapa titik, salah satu diantaranya titiknya adalah Terminal Purabaya yang ada di Bungurasi Sidoarjo ini. Sementara itu, Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo yang hadir dalam kegiatan juga menghimbau kepada armada dan para penumpang bus di Terminal Bungurasi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita ini sudah membagi sekitar 2 juta masker. Hari ini ditambah, ada hari ulang tahun Bayangkara ditambah lagi. Ini dalam rangka menyadarkan masyarakat bahwasanya transisi new normal tidak akan berjalan baik apabila tidak diikuti dengan protokol kesehatan, ya. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Selanjutnya kita bergeser ke Gresik. Ada Kevin Chandra dari LPPL Suara Gresik sudah siap mengabarkan pada masa transisi new normal, Pemkab Gresik bagikan 10.000 masker kepada masyarakat. Demi menekan penyebaran virus corona, sebanyak 10.000 masker dibagikan kepada warga Gresik di masa transisi new normal, Minggu 28 Juni 2020. Bertempat di alun-alun Gresik, kegiatan ini langsung dihadiri oleh Bapak Bupati Gresik Sambali Halim Radianto dan didampingi oleh Wakil Bupati Gresik Muhammad Kosim, beserta Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto dan Dandim 0817 Gresik Letkol Infantri Budi Handoko. Hal ini sebagai upaya pemerintah Kabupaten Gresik mendorong masyarakat agar melengkapi diri dengan memakai masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Dalam hal ini kegiatan tersebut, Bapak Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto menghimbau kepada masyarakat bahwa penggunaan masker sangat efektif untuk mencegah penyebaran virus corona saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu, Arif Fitrianto juga mengatakan kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyebaran virus corona di masa transisi new normal. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik, melaporkan. Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung menginformasikan BNNK Tulungagung lakukan donor darah massal. Menyambut peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNK Tulungagung adalah melakukan donor darah massal yang juga merupakan bentuk kepedulian dan kemanusiaan dari BNNK Tulungagung. Hal ini juga selaras dengan tema HANI 2020, yakni hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNNK Tulungagung AKBP Sudirman. Donor darah diikuti oleh seluruh staf, relawan, pelajar, magang, serta keluarga besar BNNK Tulungagung. Total peserta adalah 75 orang. Sesuai dengan panduan pelaksanaan transfusi darah saat pandemik, kegiatan dilaksanakan di unit transfusi darah PMI di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Tulungagung. Di sisi lain, Dr. Rukmi, Kepala UTD PMI mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih atas kegiatan donor darah ini karena selama pandemik terjadi penurunan hingga 30% warga yang melakukan donor darah, meski juga diikuti dengan penurunan permintaan darah. Sebagai catatan, selama ini PMI Tulungagung juga menyuplai kebutuhan darah untuk wilayah Kediri. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Tulungagung, kita beralih ke kota Probolinggo. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo membawa berita, bantuan tahap 2 jaring pengamanan sosial dampak COVID-19 disalurkan.
Pemerintah Kota Probolinggo mulai menyalurkan sembako bagi masyarakat terdampak COVID-19 tahap 2 melalui program jaring pengaman sosial di 5 kelurahan di Kota Probolinggo. Setelah melalui verifikasi, jumlah penerima JPS tahap 2 ini berkurang hingga 3.765 orang penerima. Tahap 2 kali ini berupa beras 15 kg disalurkan kepada 36.693 penerima. Jenis bantuan pun berubah sesuai aspirasi dari masyarakat. Jumlah antara tahap 1 dan 2 berbeda dan cenderung berkurang karena dilakukan verifikasi ulang data penerima agar tidak ganda dengan bantuan dari pusat dan juga Provinsi Jawa Timur seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan PPA Zainullah. Pada penyaluran perdana tahap 2 tersebut, Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Sofi Sobri bersama Kepala Dinas dan PPA Zainullah memantau penyaluran ke beberapa kelurahan. Ada 5 kelurahan yang menyalurkan sembako di hari yang sama, yaitu Kelurahan Wonoasi, Jerebenglor, Kebonsari Wetan, Tisnonagaran, dan Kedunggaleng. Selama penyaluran bantuan, semua warga menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Mereka wajib menggunakan masker, mencuci tangan, diukur suhu badan, dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Himbauan dan harapan dari Wali Sobri bahwa masyarakat harus punya kesadaran bersama pemerintah memutus mata rantai COVID-19 untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker dan berdoa agar wabah ini segera berakhir. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Ada Agustin Merdekawati Ersal FM telah siap menginformasikan warga Surabaya dirawat di RSUD Nganjuk. Penyebaran virus corona di Nganjuk belum juga melandai. Parahnya, warga yang terinfeksi adalah pasien dari luar daerah, kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Dan kemarin hasil swab pasien perempuan berusia 13 tahun asal Surabaya tersebut baru keluar dan hasilnya positif COVID-19. Satu pasien dari luar daerah yang terkonfirmasi positif tersebut dibenarkan oleh Ketua Tim Penanggulangan Virus Corona RSD Nganjuk, Dr. Maibudi Prasetyo. Dan belum tahu yang bersangkutan nanti masuk data Nganjuk atau Surabaya. Dikatakannya untuk saat ini pasien paling banyak terinfeksi klasternya dari Surabaya, seperti di Kecamatan Ngeronggot, mayoritas pasien yang terkonfirmasi berasal dari klaster Surabaya. Dan saat ini merawat pasien dari Surabaya yang swabnya pada hari Kamis lalu hasilnya positif. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Selanjutnya kita pindah ke Pradia Suara Tuban. Hikmah Suroya mengabarkan, PWI Tuban bagikan 1.000 masker kepada Ponpes, Takmir Masjid, dan pengguna jalan. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Tuban membagikan 1.000 masker kepada pengguna jalan, pondok pesantren dan takmir masjid di wilayah Tuban Kota Sabtu 27 Juni 2020. Ketua PWI Tuban Pipit Wibawanto mengatakan pembagian 1.000 masker gratis tersebut sebagai bentuk kepedulian PWI Tuban dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pipit menjelaskan dalam kegiatan pembagian masker ini sasarannya adalah Ponpes Asomadia Tuban, Ponpes di Kecamatan Kerek, dan Ponpes Gomang, Kecamatan Singgahan. Sedangkan untuk sasaran pembagian masker kepada takmir masjid, sasarannya adalah takmir Masjid Al-Falah, takmir Masjid Rahmat, Kelurahan Latsari, dan takmir Masjid Darussalam, serta takmir Masjid Astana Sunan Bonang. Sini kita bagi-bagi masker. Jadi kita ada 3 pondok pesantren, yaitu Pondok Asmadia dan Pondok di Kerek, dan satunya Pondok Gomang. Kemudian ini kita juga bagi-bagi masker di masjid-masjid untuk takmir masjid dan juga untuk jamaah masjid. Kemudian di Bonang juga kita bagi-bagi masker dan tujuannya adalah untuk memutus mata rantai COVID-19. Titiknya ada 10 titik yang kita bagikan di jalan di Patung, juga perempatan Patung kita juga bagi di sana untuk sopir, dan kita total bagi-bagi masker sejumlah 1.000 masker. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita bergeser ke Kabupaten Lumajang. Ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang FM yang sudah siap melaporkan Bupati Lumajang imbau masyarakat disiplin jalankan protokol kesehatan COVID-19. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, menghimbau agar seluruh masyarakat Lumajang untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan meskipun kegiatan kemasyarakatan telah kembali diperbolehkan di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan dalam kegiatan Safari Jumat yang bertempat di Masjid Baitur Rohim, Desa Kebon Agung, Kecamatan Sukodono. Catorik, sapaan akrab Bupati Lumajang, juga menyampaikan bahwa dirinya telah menerbitkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2020 tentang pedoman kegiatan kemasyarakatan pada kondisi pandemi coronavirus disease. Bupati menambahkan untuk penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan
telah diatur ketat dalam Perbup tersebut, yakni dengan mematuhi protokol kesehatan. Catorik berharap agar seluruh masyarakat dapat menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dengan mengikuti keputusan Bupati dalam upaya mencegah penularan COVID-19 di Kabupaten Lumajang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Sofia Latif, Suara Pasuruan FM telah siap menginformasikan, BKKBN Pasuruan miliki program baru. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN mempunyai program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana. Program ini sendiri sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat melalui berbagai kelompok kegiatan di masyarakat seperti BKB, Bina Keluarga Remaja BKR, Bina Keluarga Lanjut Usia BKL, Usaha Ekonomi Produktif UPPKS yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan konseling atau PIKR. Dengan tagline barunya yakni Berencana Itu Keren, program ini di 38 kabupaten kota di Jawa Timur sudah terbentuk kelompok-kelompok unggulan dan kelompok percontohan atau Center of Excellence baik pada kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS maupun PIKR. Itu yang dikatakan Irza Aura Attala, Duta Jenderal Jatim kepada Suara Pasuruan. Jadi program Bangga Kencana ini lebih tepatnya merupakan program utama dari BKKBN gitu Kak. Jadi di dalam Bangga Kencana ini ada yang namanya salah satu kelompok kegiatan yaitu Bina Keluarga Remaja dan ini berkorelasi sama genre. Tujuan dari program memang menyiapkan keluarga Indonesia yang sakinah, mawaddah warahmah. Tapi selain itu memang tujuan dari program Bangga Kencana baik dari genre maupun dari BKKBN sendiri, kita tidak hanya melihat dari kuantitas tapi kita juga melihat dari kualitas. Dan memang branding kita itu kami rasa kurang. Salah satunya lewat Bangga Kencana ini kita berusaha untuk mengenalkan agar remaja lebih kenal apa sih itu genre. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Dari Pasuruan, kita beralih ke Ngawi. Henti Ludiana, Suara Ngawi FM, membawa berita, Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi gelar sosialisasi program kualitas budidaya tembakau. Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi menggelar sosialisasi penerapan budidaya tembakau guna meningkatkan kualitas produksi tembakau di Kabupaten Ngawi. Wibowo, Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura mengatakan, tujuan dari sosialisasi ini untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman tembakau yang nantinya tembakau Ngawi mampu bangkit dan menjadi ikon tersendiri sebagai komoditi perkebunan di Ngawi. Sementara sosialisasi program kualitas budidaya tembakau ini dilaksanakan di 5 kecamatan yang mempunyai potensi luas tanaman tembakau terluas di Kabupaten Ngawi. Wibowo berharap sosialisasi program kualitas budidaya tembakau ini bisa memotivasi para petani dan membangkitkan semangat para petani tembakau, tepatnya di Kabupaten Ngawi, serta bisa menjadi ikon di perkebunan Kabupaten Ngawi. Adapun untuk sarana dan prasarana akan dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Holik Maulidi dari Ralita FM menginformasikan, Pemkab Pamekasan komitmen tertibkan galian C ilegal berkeadilan sosial. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan berkomitmen akan menertibkan galian C ilegal di sejumlah titik yang dinilai sangat merugikan bagi masyarakat Bumi Gerbang Salam. Hal itu menanggapi gagasan demonstran PMII setempat yang sempat memanas dan menyebabkan 3 peserta aksi terluka akibat bentrok dengan pihak keamanan pada Kamis lalu. Bupati Pamekasan Berdutama mengatakan Pemkab akan berjuang semaksimal mungkin untuk menertibkan galian C ilegal di Pamekasan dengan diawali dari kajian-kajian bersama untuk melahirkan kebijakan yang berpondasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Pamekasan. Sahabat-sahabat PMII Kabupaten Pamekasan meminta kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam ini saya untuk mengapresiasi usulan gagasan tentang galian C di kabupaten ini. Saya terima gagasan ini dan saya bersama Pak Kapolres dan seluruh Forkopimda dan seluruh elemen lain akan ikut berjuang bersama untuk menertibkan galian C di Kabupaten Pamekasan dan akan kita mulai dari kajian-kajian dulu, baru kemudian setelah dikaji secara seksama kita akan melakukan langkah-langkah kebijakan yang berpondasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantan Ketua PMII Jawa Timur ini menegaskan ratusan galian C ilegal yang ada di Kabupaten Pamekasan akan segera dituntaskan agar tidak lagi meresahkan dan merugikan masyarakat dan pemerintah kabupaten setempat. Holik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kiki Amelia, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya.
rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.